Mungkin editing foto dan video kalian pernah mendengarnya, karena itu adalah sebuah hobi yang mungkin kalian meminat di bidang itu. Biasanya orang-orang tuh mengedit dengan aplikasi-aplikasi software yang berada di PC, yang mungkin lebih dikenal di profesional. Mungkin mereka menggunakan software-software internasional seperti Photoshop, Adobe Premiere Pro, After Effects, atau yang lainnya. Mungkin kalian pengguna dari salah satu software tersebut. Bisa jadi, karena itu software-software yang internasional. Nah, jika kalian berada di luar atau kalian tidak membawa PC, karena PC itu besar, bebannya itu tidak memungkinkan untuk kita membawa kemana-mana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kepada kalian aplikasi yang terdapat di handphone atau smartphone kita. Dan dalam aplikasi itu terdapat banyak fitur yang mungkin fitur-fitur itu dapat kita gunakan seperti di software-software di PC. Oke, aplikasi apakah itu? Yuk nonton intronya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan beritahu kepada kalian aplikasi di handphone yang dapat kita gunakan kapanpun dan dimanapun. Oke, langsung saja saya akan beritahu kepada kalian salah satu aplikasi ini. Oke, aplikasi ini yang bernama adalah Pixellab. Kenapa saya ingin membahas aplikasi tersebut? Karena aplikasi tersebut mempunyai banyak fitur yang hampir bisa mengalahkan software-software editing yang berada di PC. Dan perlu kalian ketahui juga, setiap apapun yang di dunia ini pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan beritahu kepada kalian apa kekurangan dan kelebihan dari aplikasi tersebut dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, kita langsung lanjut ke smartphone-nya. Dan inilah caraku. Oke, kita masuk ke smartphone-nya. Dan by the way, saya memakai handphone Samsung Galaxy M51. Oke, langsung kita buka. Dan saya juga menggunakan Pixellab yang versi hitam. Tetapi jika kalian menggunakan aplikasi yang versi biru yang seperti ada di Play Store juga bisa, nggak jauh beda kok. Tetapi jika kalian ingin mendownloadnya, saya kasih link di deskripsi. Oke, kita masuk ke awalnya. Dan ini adalah tampilan awal. Nah, kita mulai di bagian atas. Ya, bagian atas ini terdapat plus. Nah, plus ini kita tekan ada huruf teks, current date dan sebagainya. Nah, setiap ini teks, current date mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yaitu seperti teks, kita memunculkan teks di sini. Nah, di teksnya. Jika kita current date ini terdapat tanggal, bulan dan tahunnya. Oke, dan selanjutnya kalian juga bisa memperhatikannya sendiri di rumah. Oke, lanjut ke sebelahnya adalah save project. Ini adalah bisa kita save as project, save as image. Kita save as project ini kita menge-save bahwa tampilan desktop kita, tampilan di smartphone kita itu akan di save di projectnya. Seperti kita projectnya namanya kita tulis ini. Oke, saving down. Dan yang project yang di sini tadi akan ada di my project di paling bawah sini. Nah, ini dia. Oke, yang tadi di my project paling bawah. Lanjut ini, jika save image ini, jika kita save to gallery akan menge-save ke galeri. Lanjut sebelahnya itu bagi ini sama saja, kita bagi ke Facebook atau ke galeri juga sama saja. Oke, lanjut ke quotes. Nah, ini
bagi kalian yang ingin kata-kata mutiara, di sini juga ada yang bahasa Inggris. Oke, ini komplit lah. Oke, lanjut ke titik 3 di atas bagian sini. Ini berfungsi untuk exit, about, open file yang project ini, recovers, auto save, use image from gallery. Jadi kita menggunakan foto-foto dari galeri kita, full screennya apa gimana jadinya, use image from kamera. Kita mengambil foto-foto dari kamera langsung, image size, image fotonya itu kita beresolusi berapa. Oke, nanti bisa dicek sendiri. Dan di sini ada tombol pensil, dan di sini ada kita tombol duplikat atau semacam di sini banyak. Di sini juga ada, jadi kita ingin menghapus, di sini ada penghapus. Oke, dan ini teks yang tadi hilang. Langsung ke ini undo yang seperti di PC itu yang mengulang-ulang itu. Dan ini zoom, kita bisa ngezoom-zoomnya. Dan sekarang ada grid. Grid ini yang membantu kita untuk memproses perapihan dalam membuat poster gitu atau dan yang lain-lainnya. Dan lagi sini ada nggak tahu apa namanya. Dan ini ada apa namanya, project seperti di sini nih, kata-kata ini akan muncul di sini, layer lah, kita tuh membahasnya tuh layer. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Ini ada beberapa template yang udah disediakan ya, tinggal dipakai aja. Sini ada teksnya. Oke, sekarang ininya. Oke, lanjut ke bagian bawah kan sini udah. Sekarang yang tombol A ini A. Oke, lanjut. Sini ada stylus. Kayaknya belum pernah pakai dah. Kayaknya ya ini sama-sama kayak save, ada browse. Dan sini sebelah juga ada edit. Nah, jadi kita misalkan teks di sini tulis apa ya? Tutor. Oke, tutor kan di sini ada tutor nih. Oke, lanjut kita ke delete. Delete ini yang hapus. Jadi kita ulang lagi tadi. Kan copy ini. Jadi teks ini bisa di copy kan. Oke, langsung ke import and back. Ini sama aja, menjadikan ini akan menjadi di bawah. Ini kalau import nanti yang di bawah akan menjadi di atas seperti ini. Kita coba dulu ya. Nih jadi pemain belakang nih. Kita import font thing, dia pun jadi atas ya. Oke, di perhitungannya juga jadi atas. Oke, lanjut. Kita to backnya juga sama ya berarti. Lalu sampingnya lagi position. Jadi misalkan ini kita bisa berapa kali langkah di sini. Atasin kalau mau kecilin langkahnya kecil. Itu ya, oke, bisa. Terus relative position. Relative position ini untuk menjadikan ini rata tengah atau samping, sini ke tengah, sini atau sini. Ya banyak lah, seperti yang ada di Adobe Illustrator juga ada. Oke, lanjut ke size ya, yaitu mengatur besar-besarnya ada di sini. Lanjut lagi ke pending ini untuk memberi jarak ya dari depan atau samping juga bisa. Oke, lanjut ke colors. Ini untuk memberi warna. Ya, biasanya namanya color kan artinya warna. Oke, lanjut ke tekstur. Nah, tekstur ini bisa mengambil foto-foto. Jadi di misalkan nih di teks ini di dalamnya nih warnanya kita ingin
menjadikan warna itu ada tekstur-tekstur dari foto-foto kita. Misalnya ini ya, kita tekan tekstur, ambil dari fotonya kita dan kita ambil foto di sini dan pilih di sini. Juga ada pilihannya guys. Oke. Jadi di tutor nih ada ininya, teks dari sini ya, ada tekstur ya. Oke, lanjut lagi sampai opacity ya, biasa untuk transparannya ya, enable juga untuk memperhalusnya. Oke, lanjut. Low nya bisa diputar-putar gini. Lumayan fitur-fiturnya ya, lumayan banyak lah. Ini ada mask, ini untuk menghilangkan objek-objek tertentu. Ini kita bisa menentukannya ya guys. Nah, oke, lanjut saja ke font. Jadi font ini ya terlalu itu untuk menjadikan font gaya tulisan menjadi bagus seperti ini. Dan ini juga bagus, seperti inilah gaya-gaya tulisan. Dan mungkin kalau yang di versi hitamnya ini mempunyai banyak font bawaan dari sananya. Nah, jika yang biru itu kalian akan mendapatkan dikit ya, mungkin beberapa saja. Dan di sini juga ada my font kita bisa download dari website yang tertera di kolom deskripsi ya. Oke, kalian gampang bisa download ya. Jika perlu akan saya buatkan tutorialnya gimana cara untuk mendownloadnya dan cara memasukkannya. Oke, langsung ke recent. Ini adalah font-font yang bekas kita pakai sebelumnya. Oke, lanjut ke style. Ini bisa untuk jadi di bold, di italic, dimiringin, terus ada di underline-nya, ada ini apa namanya, di garis bawah, ada ini kayak ini untuk menghilangkan semuanya gitu ya. Oke, ini ada diatur-aturan lagi nanti. Lalu ada curve ini untuk kita diputar-putar gini, bagus lah ini untuk apa, branding gitu. Lalu background belakangnya ada background gitu ya. Nah, bisa di transparan, ini biru ya, lumayan komplit ya, sama kayak ada pada Photoshop ini, software di PC gitu. Lanjut di elegant, ini dihitung dulu ya, kurvanya dihilangin dulu. Dan elegant bisa rata tengah, rata samping, rata kiri juga, dan justify juga ada. Oke, lanjut ke spacing. Sampingnya spacing ini untuk memberikan jarak antar kata ya, antar huruf. Lanjut ke line spacing untuk jarak-jarak ke bawah nih, misalkan tulis di bawahnya lagi tutor. Oke, nah bawahnya akan menjadi rata. Dan lanjut kita ke sampingnya stroke ini untuk memberikan sela-selanya nih, akan menjadi sela nih, juga tebel. Ini juga ada ya, kelihatan kan. Oke, lanjut ke shadow ya, berarti bayangan dari sebuah karya, ada bayangan dari teks-teksnya begitu ya. Ini bisa diatur-atur kanan kiri. Lanjut ke inner shadow, yang itu bayangan untuk ke dalam, mengarah ke dalam gitu. Oke, akan diterang untuk menjadi glowing gitu, dan bisa diatur. Lalu emboss untuk ya, saya tidak terlalu mengerti tentang ini, penting bisa mempercakap saja lah. Oke, kita langsung ke perseptik. Ini juga bisa buat apa namanya, menyesuaikan ke produk-produk, misalkan untuk membuat branding poster gitu ya. Oke, lanjut ke 3D roulette. Ini untuk menjadikan teks itu menjadi 3D. Oke,
Sudah mengerti kan ini mah? Udah pada ngerti semua. Ya, udah. Nah, oke, lanjut sekarang di 3D shadow. Maaf ini lagi hujan ya. Terus itu kita bisa share shadow 3D nya. Shadow. Ya dimainkan lah ke kreativitas kalian. Lalu ini yang terakhir kita bisa ini bayangan-bayangan di bawah juga bisa. Oke, ini namanya reflection. Oke, jadi pembahasan tentang teks sudah selesai. Sekarang masuk ke sebelahnya, itu tentang pergambaran atau perbentukan lah. Oke, lanjut kita ke stiker. Stiker sini bisa kita juga ada pilihan-pilihan. Ini pilihannya banyak gara-gara di versi hitam ya. Kalau di versi birunya ya dikit lah, lumayan stiker gambarnya. Dan sekali lagi jika yang ingin download yang hitam, saya akan taruh di link yang tertera di bawah. Oke, lanjut ke stiker. Untuk import, ada import ya guys. Nah, import. Jadi kita import foto-foto dari kita di soal ini. Oke, ini ada terus ini. Lalu setelah itu ada draw. Kita bisa nulis-nulis di sini. Nih, nulis ya, oke. Nah, lalu kita nulis, ada gaya-gayanya di sini, ada pensil tebelannya. Di situ shapes ini ya ada ukuran bisa begini, bentuk-bentuknya ya bisa bulat. Kita bisa opacity-nya di ukuran sini, colornya di gradient, di gradasi juga bisa, di stroke-nya dikasih stroke di sini, pinggir-pinggiran juga bisa dikasih opacity stroke-nya. Lalu color stroke-nya juga ada di sini, dan blur radius, ada blur-blurnya juga, dan complete. Lalu setelahnya ada bezier, ini untuk membuat apa, tapi saya jarang menggunakannya ya, untuk ya gitulah, tapi agak ribet kalau menggunakannya di handphone. Dan raw, arah tanda panah bisa di setting akhir-akhirnya, bisa dipanah-panahin, bisa digedein, dipanjangin, digedein. Oke, lanjut jika kita mengambil satu ini. Oke, sini. Lalu di sini ada reselect, ini untuk mengganti apakah foto kita udah tepat. Kalau tidak, diganti lagi di sini juga bisa tanpa harus membuat itu yang baru. Kalau di delete, tinggal delete, di crop ya, tinggal kita crop bisa sini. Kalau kita kurang pas tuh sini crop. Lalu di copy juga menjadi dua. Lalu di in front of, yang in to front dan to back juga ada di sini. Lalu position juga sama kayak tadi, dan relative position sama, relative size. Nah ini itu persamaannya tuh seperti gede kecilnya sebuah teks tadi. Oke, enable-nya tidak dan iya. Lalu ada colornya sama kayak tadi, teksturnya juga sama, store, opacity pasti tahu kalian tadi udah tahu. Yang masih lupa tinggal diputar saja video tadi. Lanjut ke color filters. Jadi gini ada filter juga sini ya, walaupun tidak komplit jadi di sini ada fitur-fiturnya untuk color filtersnya. Lalu stroke di sini juga ada, untuk foto-foto juga ada, dan eraser mungkin bisa. Nah, kita dihapus-hapusin sini kita. Tapi saya saranin kalau untuk menghapus kayak begitu, mending pakai aplikasi PixArt, jangan pakai ini, karena ya menurut saya ini tidak begitu rapi gitu kalau itu. Tapi kalau jika kalian merapi untuk ini, rajin, telaten, pelan-pelan, ya mungkin akan begitu rapi. Oke, sekarang kita lanjut ke mask ya. Mask itu kita ya itu kayak tadi, kita menghilangkan objek-objek gitu yang kita mau. Oke, sekarang kita ke eraser color. Jadi kita untuk menghilangkan background, seperti yang kita ambil warna background ini dan checklist, maka backgroundnya akan hilang seperti sini.
Oke, lanjut ke rotate, kita bisa muter-muter gini. Oke, lanjut ke 3D rotate, kita memutar secara 3D dan 3D shape. Nanti kita objeknya kita membuat 3D juga bisa di situ, dan perspektif juga bisa dilonggar-longgarin. Bisa. Lanjut shadow. Shadow ini kita bisa membuat shadow bayangan-bayangan, kita harus diatur-atur juga belakangnya. Oke, lanjut ke inner shadow juga sama, kita di bayangan di dalamnya. Lalu ke emboss sama seperti yang tadi. Dan kita lanjut ke sebelah sampingnya. Color ini untuk pengaturan layar sendiri, untuk pengaturan canvas sendiri. Oke, langsung colornya bisa kita warnain backgroundnya. Oh iya, yang background sendiri bisa kita lanjut ke warna merah, pink, banyak warna, dan transparannya juga bisa kita transparin. Lalu image-nya ini rasio gambar kita bisa itu berapa kali berapa. Oke. Kalau crop untuk ngambil dari galeri, dan image untuk ganti itunya sesuai dengan dari sananya ya, sudah disediakan template-templatenya. Lalu from gallery, dari galeri, from kamera kita moto-moto dari kamera kita sendiri. Oke, lanjut kita ke sampingnya lagi. Nah, di sini ada rotate, kita bisa rotate ininya. Lalu vignette ini kayak pengaturan LR ya, Lightroom Mobile ya. Yang belum tahu silahkan lihat di video saya sebelumnya, nanti saya akan kasih tahu di atas ini ya. Oke, lanjut. Ini enable sini vignette, ada noise nya kita bisa atur di sini. Lalu ada strip yaitu ya belang-belang gitu, banyaklah brightness ini, kecerahannya. Lalu kontras, juri kontrasnya di sini juga bisa diatur. Hue-nya apa namanya, color hue itu juga bisa. Lalu saturasinya nih yang lebih mantap, mencolok dalam warna juga ada di sini. Oke, ya segitu doang sih ya, ini sudah lumayan banyak ya fitur-fitur di sini. Oke, sekian dari penjelasan saya pada pertemuan kali ini ya. Semoga kalian lebih mengerti tentang Pixelate, dan untuk tutorial-tutorial lainnya untuk membuat apa-apa poster atau lainnya di sini akan saya jelaskan di video-video saya selanjutnya. Oke, support terus dengan cara mendukung dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Bila ini bermanfaat, silahkan di share, karena itu akan menjadi pahala jariah kalian. Nah, ini kembali ke muka saya tidak ya, seperti tidak perlu, langsung kita penutupan di sini saja. Dan inilah akhir dari video kita pada kali ini. Sekian, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.